warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai hukum hak kekayaan intelektual, yaitu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nurul Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rindi Antika Simatupang dengan NIM C0C02430. Saya dari kelas B dari Prodi D3 Akuntansi. Langsung saja ke penjelasannya. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang atau badan atas karya cipta yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. HKI melindungi 1. Karya cipta atau ciptaan, 2. Inovasi, 3. Identitas usaha atau merek. Selanjutnya ada dasar hukum hak HKI. Selanjutnya ada hukum hak kekayaan intelektual yang diatur dalam beberapa undang-undang. Dalam beberapa undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu hak cipta. Yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yaitu hak paten. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu hak merek dan indikasi geografis. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yaitu rahasia dagang, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Selanjutnya ada tujuan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, melindungi karya dari pembajakan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada pencipta. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang keempat, memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik hak. Selanjutnya ada prinsip hak HKI yaitu 1. Prinsip ekonomi yaitu di mana memberikan keuntungan finansial. Kedua, prinsip keadilan di mana hak bagi pencipta. Ketiga, prinsip kebudayaan yaitu di mana mendukung perkembangan budaya dalam suatu daerah atau. Terakhir ada prinsip sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis hak kedaulatan intelektual. 1. HKI terbagi menjadi 4. Yang pertama hak cipta, yang kedua hak paten, yang ketiga hak merek, yang keempat desain industri, yang kelima rahasia dagang. Sini saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas karya di bidang 1. Seni di mana terdapat sastra dan ilmu pengetahuan. Contohnya lagu, buku, film, software. Cirinya tidak perlu didaftarkan atau berlaku otomatis. Selanjutnya ada hak paten. Hak paten merupakan hak eksklusif atas suatu penemuan di bidang teknologi. Hak paten terbagi menjadi 2 yaitu hak paten biasa, yang kedua hak paten sederhana. Contohnya mesin dan teknologi baru. Syaratnya baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya ada hak merek. Hak merek merupakan hak atas tanda pembeda suatu produk. Contohnya ada logo dan nama brand, berfungsi sebagai identitas produk dan pembeda dari pesaing. Nah, selanjutnya ada desain industri, yaitu hak atas desain bentuk atau tampilan produk. Contohnya bentuk botol dan desain kemasan. Desain industri melindungi tampilan luar suatu produk seperti bentuk pola atau warna. Meskipun hanya berkaitan dengan penampilan, desain industri memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat menarik minat konsumennya. Selanjutnya masuk perlindungan. Setiap jenis HKI memiliki jangka waktu perlindungan yang berbeda. Hak cipta berlaku sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun setelah pencipta meninggal.
Sementara itu, paten dan desain industri memiliki batas waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan hak dan kepentingan publik. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Produk tersebut biasanya memiliki kualitas yang dipengaruhi oleh faktor alam atau budaya daerah asalnya. Nah, prosedur pendaftaran HKI. Untuk beberapa jenis HKI, seperti paten dan merek diperlukan pendaftaran. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan, pengumuman, hingga penerbitan sertifikat. Dengan pendaftaran, hak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Yang kedua, pelanggaran HKI. Pelanggaran HKI terjadi ketika seorang menggunakan karya orang lain tanpa izin. Contohnya adalah pembajakan lagu, peniruan merek, atau penggunaan karya tanpa izin. Pelanggaran ini dapat merugikan pencipta secara ekonomi dan moral. Nah, selanjutnya ada pelanggaran HKI. Pelanggaran HKI dapat dikenakan sanksi HKI. Pelanggaran terhadap HKI dapat dikenakan sanksi berupa denda, ganti rugi, bahkan hukuman pidana. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jerah dan melindungi hak cipta. Selanjutnya ada peran HKI dalam ekonomi. HKI memiliki peran dalam perekonomian, terutama dalam industri kreatif dan teknologi. Dengan adanya HKI, pelaku usaha dapat mengembangkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Baik, dari penjelasan yang saya berikan dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya manusia yang lahir dari ide, kreativitas, dan inovasi. Dengan adanya hak kekayaan intelektual, pencipta mendapatkan hak eksklusif atas karyanya, baik secara moral maupun ekonomi. HKI tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan perkembangan industri kreatif. Oleh karena itu, kesadaran untuk menghargai dan melindungi HKI harus terus ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. See you, teman-teman.